Dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, Prabowo Gibran unggul telak ya teman-teman ya di 36 daerah. Hanya kalah di Sampang dan Pamekasan. Dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kasihan ya untuk pasangan Ganjar Mahfud ini. Pak Mahfud sendiri kan dari daerah Jawa Timur atau Madura sana, tapi tetap aja kalah telak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat T2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol merahnya ya. Aktifkan tombol loncengnya, di like, di komen-komen, dan silakan di share. Dan saya doakan semoga teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 sudah mulai selesai untuk masing-masing daerah provinsi ya teman-teman ya. Hasil rekapitulasi suara pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Timur menunjukkan pasangan nomor urut 2 ya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara sekitar 16 jutaan. Itu yang disampaikan oleh KPU Jawa Timur pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, Prabowo Gibran unggul telak ya teman-teman ya di 36 daerah. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini hanya kalah di Sampang dan Pamekasan. Kita lihat di dua wilayah Jawa Timur itu dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 4,49 juta suara. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih suara terendah dengan perolehan suara 4,43 juta suara di Jawa Timur. Kasihan ya untuk pasangan Ganjar Mahfud ini. Pak Mahfud sendiri kan dari daerah Jawa Timur atau Madura sana, tapi tetap aja kalah telak. KPU Jawa Timur mencatat jumlah warga yang termasuk sebagai daftar pemilih tetap atau DPT di daerah tersebut sebanyak 31.402.838 orang. Namun hanya 84,51% atau 26.539.721 orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah tersebut, surat suara yang dinyatakan sah sebanyak 25.044.060. Sementara 895.661 suara dinyatakan tidak sah. Namun dalam proses finalisasi rekap suara di Jawa Timur ya teman-teman ya, saksi dari pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud MD menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi Pilpres tahun 2024. Ya jelas menolak ya, nggak mau mengakui kekalahan atau sudah malu di kandang sendiri kalah telak ya. Sedangkan Ketua KPU Jawa Timur Aangku Naifi menyebutkan saksi dari pasangan Anies Muhaimin keberatan untuk tanda tangan karena merasa banyak kejanggalan yang terjadi, seperti kesalahan input data di sejumlah TPS.
Ya namanya kejanggalan itu kan pasti ada perbaikan ya. Apalagi ini merupakan pemilu ya, bukan hajat kecil hajat besar. Kesalahan-kesalahan itu pasti ada. Tapi ya toh karena masalah seperti itu kok nggak mau tanda tangan, artinya nggak tanggung jawab ya sanksi tersebut ya. Seharusnya mah legowo ya, kalah mah kalah gitu tanda tangan. Selain itu, para saksi juga keberatan dengan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dinilai tidak menjalankan prinsip kontrolnya untuk menindak tegas laporan terkait dugaan kecurangan, penggelembungan suara, atau politik uang, serta intimidasi terhadap saksi di TPS. Lah, untuk politik uang itu bukan rahasia umum lagi ya, apalagi untuk pileg ya. Hampir semuanya menggunakan uang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Irma Suryani dari Nasdem ya, semua partai politik itu menggunakan uang. Keterangan dari Bawaslu ya, pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu atas terjadinya kecurangan yang terjadi di hampir semua daerah. Pada temuan tersebut ditemukan sendiri oleh pihak Bawaslu. Itu menurut keterangan Ang dalam rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat nasional di kantor KPU Jakarta pada hari Rabu 13 Maret tahun 2024. Namun Aang tidak merinci alasan saksi Ganjar Mahfud menolak tanda tangan dalam pengesahan rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024 di Jawa Timur. Yang jelas untuk saat ini perbaikan-perbaikan harus dilakukan. Namun politik uang itu kayaknya rada sulit dihilangkan ya, karena untuk pemilih Indonesia sendiri masih berorientasi pada uang ya. Kalau yang tidak memberi tidak akan dipilih. Tapi kalau untuk Pilpres itu sepertinya jauh ya untuk menggunakan politik uang untuk di tingkat bawah ya. Nggak tahu lah, kalau untuk tingkat atas saya tidak begitu mengerti. Tapi kalau untuk pileg ya, baik DPR RI, provinsi dan kabupaten kota itu rata-rata semuanya menggunakan money politik. Kalau nggak percaya kalian silahkan cek sendiri ke lapangan, atau kalian jangan-jangan merupakan pelaku money politik tapi nggak mengakuinya ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.